Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pemirsa semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Di talkshow kali ini kita kedatangan seorang tamu nih, yang notabene adalah seorang kreator video. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan beliau di talkshow Bincang Tokoh. Bincang Tokoh ini adalah suatu program yang menampilkan seorang tokoh dan bisa menginspirasi pemirsa semua. Saya di sini sebagai host Muhammad Balyamalkan dan tamu kita Mas Hajar Pamuji. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah. Nah, di sini kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang Mas Pamuji yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi seorang yang kreatif. Di talkshow ini kita akan mengangkat tema berkreatif, bermedia untuk anak muda. Nah, di sini kita akan mengupas lebih lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Stay tune terus di talkshow Bincang Tokoh. Kembali lagi di Bincang Tokoh dengan tema kreativitas bermedia untuk anak muda. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Pamuji ini. Kita bisa tanya-tanya tentang pribadinya beliau. Untuk teman-teman penonton ini kan ada yang belum kenal nih Mas, jangan panjenengan. Silahkan untuk perkenalan dulu Mas. Kenalan ya. Saya Hajar Pamuji. Terus tinggal di wilayah Kabupaten Sukolilo paling selatan, Kecamatan Sukolilo. Tempatnya gunung, berbukit. Seorang bapak yang saat ini baru memiliki anak 2 dan baru memiliki istri 1. Terus apa ya? Dan sehari-hari ngomong anak. Gitu ya Pak. Ya. Seorang bapak rumah tangga ternyata. Iya. Nah, untuk kesibukan beliau, untuk kesibukan Anda ini apa Pak? Kesibukannya kalau Senin sampai Kamis ngomong anak, Jumat Sabtu ya ngomong anak tapi anaknya orang lain. Karena saya sebagai tenaga pendidik di salah satu SMA swasta di Kecamatan Kayen. Kalau hari Minggu ya bikin naskah, edit, ya seperti itu. Kesibukannya Biasanya Senin, Selasa, Rabu kadang bikin konten untuk ngisi YouTube. berarti 1 minggu itu full gerak ya Mas ya? Ya kalau nggak gerak malah bosan Mas ya. Malah bosan. Yang melatar belakangi panjenengan untuk berkreasi ini apa Mas? Melatar belakangi untuk kreasi karena menjalani sesuatu tidak sengaja tapi asik, ya udah lanjut aja gitu. Menjalani sesuatu asik, kita lanjut. Terus didasari juga dengan hobi Mas. Ternyata hobi itu bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah kebanggaan secara pribadi. Ya udah kita tekuni aja. Kalau banyak orang bilang itu gini, ketika kamu capek menekuni sesuatu dan kamu senang, lanjutkan, itu adalah passionmu. Kayaknya gitu kata orang. Ternyata tak jalani, iya juga ya. Ternyata itu adalah passion panjenengan di Iya, karena kalau saya jadi bupati ya kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Nah, konten-konten apa saja nih Mas yang sudah tercipta? Sejauh ini kalau di media sosial YouTube film pendek sih Mas. Film pendek. Tapi ya film pendek yang mungkin belum sekelas nasional dengan sinematografi yang bagus, enggak. Cuma kita mau belajar, masih tahap belajar lah gitu. Masih banyak kekurangan sih. Tapi nggak tahu kenapa penonton dapat tempat lah di penonton gitu. Bahkan sekarang sudah sudah collab dengan Mas Dodit nih kemarin kelihatannya. Iya, kemarin sempat dengan Mas Dodit Mulyanto. Dan beberapa YouTuber juga sih di Jawa Tengah. Kita juga pernah collab sama Pak Polisi yang viral itu Mas. Juga Pak Babin itu kan. Pak Babin Syabdan. Itu juga. Terus juga alhamdulillah
dapat kesempatan juga dipercaya oleh stasiun televisi nasional. Jadi syutingnya di Sukolilo, Mas. Berarti langsung dari sana turun ke sini gitu ya, Mas? Iya, jadi setiap waktu itu sebelum pandemi kan, seharusnya sih hari ini masih syuting karena ratingnya waktu itu alhamdulillah ya lumayan bagus. Bahkan sempat 2 minggu kita di atas OVJ, Mas. Di atas Sempat OVJ. dua kali lah di atas Dua OVJ. kali. Tapi selain itu ya masih di bawah OVJ, masih di bawah tayangan-tayangan yang hitsnya di televisi tersebut. Jadi waktu masih syuting, saya sebutkan namanya ya, Silakan, program Konco Ngakak itu mulai bulan November 2019 sampai syuting terakhir itu bulan Mei 2020. Tapi karena pandemi ya belum lanjut lagi gitu. Jadi yang dari Jakarta setiap 1 bulan 1 bulan itu 2 kali trip ke Sukolilo. 1 kali trip itu 5 hari. Jadi dalam 1 bulan ada 10 hari trip syuting Konco Ngakak itu. Jadi TV-nya yang kita bawa ke kampung, bukan kita yang ke Jakarta. Nah, gitu teman-teman. Kita sudah berkenalan dengan Mas Pamuji dan sudah sedikit mengorek-ngorek tentang kepribadian beliau. Nah, tadi dari kegabutan beliau, kebingungan beliau mencari passion, ternyata sudah menemukan passionnya, dan dengan keiseng-isengannya beliau dari desa bisa merambah ke nasional. Luar biasa sekali untuk Mas Pamuji. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Kreativitas bermedia untuk anak muda. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk Mas Hajar nih. Siap. Yang pertama ini gini, Mas. Ketika melihat jenengan, kan kreasinya sudah banyak sekali. Terus ide kreasinya itu dari mana, Mas? Kalau ide, untuk yang ide terutama dalam penulisan skenario, sejauh ini dari saya semua hampir. Dan untuk mendapatkan ide-ide itu ya kita harus banyak-banyak membaca, banyak melihat film-film pendek, nah, seperti itu sih. Untuk ketika kita membuat video, ketika membuat naskah dan lain-lain, itu rasa yakinnya jenengan, padahal jenengan ini dari desa, dari pelosok, jauh dari hiruk pikuk kota. Nah, itu untuk menumbuhkan keyakinan panjenengan untuk kreasi panjenengan ini bagus, itu bagaimana, Mas? Ya, kalau untuk tahun-tahun seperti ini, mau dari kota mau dari pelosok, asalkan kita bisa mengakses internet, saya rasa itu bukan sebuah kendala ya. Jadi ya itulah, kita pinter-pinternya memanfaatkan waktu untuk mencari referensi, untuk membaca-baca, untuk menonton film. Jadi kan kita melihat, kemudian kita mempraktekkan, kita memodifikasi ya, seperti itu. Langsung kita melihat, langsung memodifikasi, langsung kita yakin gitu ya, Mas, bahwa jadi karya kita kalau bagus. itu nanti menjadi sebuah ketekunan, kebiasaan, ya kita buat naskahnya ya, atau ide ceritanya ya akhirnya akan berkembang sendiri secara tidak langsung. Jadi untuk membuat cerita itu di awal-awal ya, saya membuat kayak naskah seperti itu
itu membutuhkan waktu 1 hari baru jadi satu naskah yang ketika difilmkan menjadi 15 menit itu 1 hari. Tapi karena jadi kebiasaan sekarang katakanlah menulis untuk naskah 2 jam pun ya sudah bisa gitu karena jadi kebiasaan. Dan itu sepertinya juga berlaku dalam hal apapun. Ketika kita sudah melakukan hal-hal yang di rutinitas selalu diulang setiap hari, ya akhirnya juga pasti akan lancar sendiri lah. Langsung mendarah daging gitu ya sama. Iya. Yang penting kita senang dulu dengan bidang itu. Gitu ya Mas. Iya. Untuk selanjutnya untuk memaintain masa yang sudah banyak ini bagaimana Mas? Masa dari pemain saya atau masa dari penonton panjenengan, dari subscriber panjenengan? Mengatur penonton. Okay. Ya nggak ada hal yang khusus harus penonton saya nanti saya harus gini kan, nggak ada sih Mas. Yang penting kita punya karya, penonton lihat komen, ya udah kita seneng. Ya paling ya kita kalau ada penonton yang komen itu kita kasih like atau lope gitu kan, atau kita balas komen itu juga sudah seneng. Bahkan ada yang ketika saya komen kemudian saya balas komennya, ada yang screenshot kemudian diupload di Instagram, saya ditandai alhamdulillah dibalasi komen saya, ada yang gitu juga sih. Ternyata hal yang sepele itu juga bisa membuat penonton senang. Jadi ada semacam hubungan walaupun nggak pernah ketemu tapi rasanya deket itu. Oh gitu ya. Yang jauh semakin dekat gitu ya Mas. Kalau kata Melly Guslo, jauh di mata dekat di hati ya. Oh gitu. Untuk selanjutnya, untuk sekarang subscriber jenengan kan sudah banyak, bahkan sudah mendapatkan play button ini. Yeah. Nah, untuk memuaskan para subscriber itu bagaimana Mas? Kalau memuaskan para subscriber ya kita kasih karya semaksimal kita lah. Kita kasih karya semampu kita. Maunya apa kan kita bisa pantau dari komen itu. Hadirkan ini ya. Ya udah kalau kita bisa menuruti ya kita turuti kan gitu. Ya seperti itu untuk memuaskan. Terus kadang juga nggak tahu, hampir tiap hari itu rame HP saya itu ada yang WA dengan nomor-nomor asing. Ternyata ada yang dari penonton, ada yang dari subscriber juga itu. Bahkan ada yang main sampai rumah juga Mas. Banyak itu. Padahal tempat saya itu kan sulit aksesnya ya. Tapi banyak juga yang main di situ. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar provinsi juga sampai jauh itu. Bahkan kemarin terakhir ada yang dari Jawa Timur itu, dari Lumajang, itu sampai naik sepeda motor gak komunikasi sama saya, tiba-tiba sampai rumah. Untung saya di rumah itu Mas. Kalau enggak itu gimana Mas? Kalau enggak iya juga, kasihan juga, mungkin nunggu. Karena kan ceritanya gini, kan di salah satu film pendek yang saya upload di YouTube itu kan kita ngambil gambar scene yang ada tulisan Gapura Desa Sumbersoko. Nah dia itu nyari di Google terus ketik Sumbersoko Sukolilo, ketemu itu langsung datang. Itu berempat naik sepeda motor gitu Mas. Itu dengan niat apa Mas? Pengen ketemu saja. Karena setelah dia cerita sendiri, saya tuh selalu mimpi ketemu sama Mas Hajar. Sok dalam hati kan gitu. Terus juga ada yang dari Pekalongan Mas. Dari Pekalongan, anak kecil lah, usia SMP. Jadi dia itu pengen ngebet main ke situ, sampai dia sakit. Akhirnya orang tuanya kan, kasihan. Wah yaudah, daripada dia sakit, terus diajak ke situ, pulang sembuh katanya. Anda menjadi obat anak itu Mas. Nah selanjutnya ini untuk panjenengan nggih, memisahkan antara karya idealis dengan karya komersial itu bagaimana Mas? Karya idealis maksudnya karya yang harus sesuai dengan apa nih? Ya kesukaan panjenengan ya Mbak, penting tayang lah. Oh gitu. Kalau saya pribadi memang suka yang suka kalau genre film itu terus terang, kalau genre film sukanya yang action, tapi kan saya nggak bisa action. Tapi saya juga seneng yang komedi. Pikir saya gini, orang nonton YouTube itu pasti mencari hiburan, pasti pengen mungkin tertawa ya. Selain cari edukasi, mungkin kebanyakan nyari hiburan. Jadi saya menyuguhkan
sesuatu tayangan yang kira-kira orang nonton bisa tertawa lah, walaupun kadang orang bilang wah ini konten edukasi ya gitu. Jadi ya udah kita bikin konten yang menghibur gitu aja. Jadi untuk idealis dan komersilnya itu nututi ya Mas ya? Ya akhirnya nututi. Gitu. Akhirnya nututi sendiri. Nah, dari berapa persenkah inspirasi yang Anda punya untuk dituangkan di naskah untuk menjadi audio visual? Maksudnya ide yang di sini kemudian saya tuangkan dalam naskah dan kemudian jadi materi audiovisual ya. Itu berapa persen? Ataukah 100% video visual itu sesuai dengan keinginan Anda itu? Bagaimana? Ketika sudah jadi Mas. Sudah jadi. Ya, ketika sudah jadi, kebetulan kan saya juga editornya juga, yang edit juga. Jadi ya kadang di sini di pikiran misalkan muncul 10, ketika di audio visual kan bisa jadi 13. Kadang juga nggak menutup kemungkinan di sini ada 10. Ketika pas jadi audio visual ternyata cuma 8. Ya itulah dinamika setiap sebuah karya. Tapi karena ditutupi oleh pemain-pemain saya yang mungkin sudah jadi kebiasaan juga, akhirnya juga mempunyai kemampuan, ya akhirnya saling menutupi. Ketika di sini ada 10, ketika pemain saya itu mungkin on fire ya istilahnya, ketika jadi audio visual jadi 15. Nah, jadi saling menutupi. Oh gitu Mas. Terus selanjutnya, apakah ada target 100% harus sesuai dengan apa yang diharapkan Mas Fajar, konsep awal datang dari otak diteruskan ke tulisan audio di audio visual? Ya, apakah harus 100% itu Mas? Nggak harus 100% juga sih Mas ya. Mungkin kalau istilah Jawane sak mlakune sak dedine, sing penting padha senenge, sing penting karyane ana sing nonton lah gitu. Jadi nggak harus terpatok wah iya aku harus dapat target segini enggak sih. Karena kita bukan perusahaan yang harus dalam 1 bulan ini harus bisa menjual sekian unit sih, enggak. Jadi ya sak plakune lah, yang penting berkarya podo senenge, saya juga seneng, pemain juga seneng, penonton juga seneng. Dan juga nggak pernah saya target 1 bulan harus membuat 10 video, enggak. Sak plakune. Untuk 5 ya udah, untuk lebih dari itu ya udah. Jadi enggak kerja enggak ngoyo lah Mas. Alon-alon sing penting kelakon ya. Alon-alon sing penting halal. Alon-alon sing penting halal. Nah, ini untuk pribadi Mas nih. Adakah cemoohan dari masyarakat yang notabene orang desa nih, enggak orang perkotaan seperti di tengah-tengah kota, kan jenengan kan ada di pojok kota, ada di kabupaten paling pojok bahkan. Nah, itu respon dari masyarakat itu bagaimana Mas? Kalau cemoohan alhamdulillah enggak ada Mas. Justru malah kalau masyarakat sekitar tempat kami, kebetulan desanya kan syutingnya kan juga di desa saya sendiri di Sukolilo, malah banyak yang mendukung. Malah kalau ketika kita minjem tempat untuk syuting, senang mereka. Bahkan sampai digaekno kopi, gaek telo, tukokno gethuk dan sebagainya. Kita malah yang jadi pekewo. Jadi senang malah ketika masyarakat itu lihat ada syuting itu. Bahkan ketika ada syuting televisi seperti itu, kanan kiri juga ada yang ngelamar kerja kok Mas. Aku tak ngelamar kerja jadi tukang masak kayak gitu juga. Malah membantu perekonomian warga juga. Alhamdulillah ya, karena dari talent juga lingkungan sekitar, dari kameramen juga lingkungan sekitar, tempat untuk kita pakai juga lingkungan sekitar, properti kalau kita butuh juga kita nyewa di lingkungan sekitar. Itu kalau untuk tayangan televisi kan semuanya ada gantinya gitu, maksudnya ada penggantinya dalam bentuk fee itu kan. Itu senang malah menonton. Ketika apalagi butuh actress, ketika di tayang televisi nasional itu kan butuh actress kan banyak. Kita mengambil dari keluarga. Itu senang mereka karena
wah aku nek macul nek nang alas sedina gak entuk semene tapi melu Mas Hajar kok sithik tok untuk semene ya. Aku jak terus sama sampai segitu. Nah, itu mungkin itu saja Mas yang bisa saya tanyakan. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Untuk para pemirsa, para penonton, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Toko. Hai, apa kabar? Kalian rindu kampus? Sama, aku juga. Lama ya kita tidak bersua, berbagi rasa dan tawa. Ramainya kampus tak lagi terdengar. Ada yang tertawa, ada yang hanya nafasnya saja yang terdengar. Ada pula yang terengah-engah karena telat masuk jam kuliah. Seru ya? Jam kuliah pagi yang dibarengi dengan kantuk setelah semalaman begadang, tugas yang menumpuk dan deadline tugas yang tak kunjung selesai. Ah, seru, ramai dan harmonis. Sekarang, kampus sedang mengistirahatkan aktivitasnya, membuat kita harus menabung rasa rindu. Tadinya enggan untuk tak merindu, tapi ternyata tetap rindu. Semua diganti dengan candaan virtual. Ah, kurang rasanya. Seru sekali ketika bertingkah dengan kalian. Titip absen saat perkuliahan, kadang desak-desakan saja makan siang. Aku rindu saat kalian memasang wajah yang serius untuk menunggu ide cemerlang datang. Aku yakin badai pasti berlalu. Semoga kita segera bisa menempa diri di sini kembali. Tetap sehat ya di sana dan terus semangat. Dari aku yang penuh kerinduan. Kembali lagi di Bincang Toko dengan tema kreativitas bermedia untuk anak muda. Nah, sekarang ini sesi ketiga Mas. Sesi pertanyaan ini, sesi game. Nah, nanti saya lontarkan pertanyaan untuk panjenengan, nanti langsung dijawab dengan cepat. Pertanyaannya pilihan. Pertanyaan pilihan, Oh. A atau B, misal seperti itu. Sudah siap Mas? Oke. Siap. Pertanyaan pertama, subscriber atau viewers? Viewers dong. Oh, viewers. Kenapa nih Mas milih viewers? Ya viewers kan, kalau subscriber banyak tapi nggak punya viewers udah punya viewers banyak tapi biasanya viewers kan termasuk subscriber juga. Gitu. Kalau subscriber nggak tentu viewers gitu Mas ya? Ya subscriber juga tentu kadang juga kadang yang nonton itu kan nggak subscribe, ada juga yang subscribe itu. Jadi ya viewers saja lah. Viewers ya Mas ya, karena Viewer adalah yang tahu video kita itu bagus atau tidak gitu ya, Mas. otomatis kalau viewers fanatis tetap subscribe kan dia. Ya. Tapi kan ada juga orang yang subscribe, orang enak aku tak subscribe wae lah, wong iki koncoku. Oh. Tapi gak pernah nonton kan. Berarti milih viewers ya Mas ya. Iya. Yang pertanyaan kedua nih, TV atau YouTube? YouTube. Karena YouTube lebih dari TV. Oh. Karena semua tayangan TV kan ada di YouTube. Okay. Tapi kalau tayangan di YouTube belum ada di TV. Karena YouTube jangkauannya luas. Di YouTube lah. Di YouTube ya Mas ya. Ini nih, ada yang sedikit mengejutkan. Dimas atau Miko? Lama ini. Ya, karena kenalnya Dimas dulu ya, Dimas lah. Dimas. Kenapa nih Mas? Ya karena kenal lebih dulu, terus juga
termasuk ketika subscriber saya masih sedikit, kita sama Dimas itu video kontennya kan sama teman-temannya Dimas dan teman-temannya itu. Awal sebelum saya buat konten film itu kan konten saya permainan anak-anak desa, tapi setengah tahun berjalan dan saya pengen cobalah bikin konten film pendek, akhirnya sampai sekarang ini. Oke deh Mas ya. Ini ada pertanyaan yang lebih mengejutkan lagi ini dan membuat bingung Anda. Keluarga atau kru? Keluarga. Kenapa Mas kok keluarga? Kenapa Karena krunya nanti terbengkalai nanti kalau pilih keluarga? Kru saya kan termasuk, saya sudah saya anggap sebagai keluarga. Oh gitu ya Mas ya. Keluarga. Kita nggak punya kru, punyanya keluarga. Keluarga. Ya karena antara pemain kalau dibilang tadi kru itu juga sama-sama kayak sudah seperti keluarga itu. Keluarga lah. Keluarga Mas. Ini pertanyaannya kalau gitu salah ya Mas ya. Keluarga atau keluarga gitu ya Mas ya. Iya. nah, sebelum penutupan nih Mas. Untuk saran dan saran untuk teman-teman penonton nih biar terinspirasi atau menambah kreativitasnya. Monggo. Saran untuk teman-teman penonton untuk menambah kreativitasnya, ya lakukan apa yang teman-teman suka, lakukan apa yang teman-teman menjadikan itu adalah hobi. Karena ketika kita menjalani sesuatu atas dasar suka, atas dasar hobi, pasti rasanya enak. Sama ketika kayak kita milih calon pasangan hidup ya. Ketika kamu milih pasangan hidup adalah pasangan yang kamu cintai. Jangan sampai kamu gak cinta tapi kamu paksakan, rasanya gak enak nanti. Nah, ini untuk khususnya untuk teman-teman KPI ini, salah satu prodi di IPMAFA ini, untuk memberikan semangatnya untuk teman-teman KPI biar tambah semangat gitu Mas. Buat teman-teman KPI, semangat ya, masa depan kita masih panjang. Jadi kita lalui masa depan itu dengan sebuah kebahagiaan. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan itu kuncinya satu, semangat terus lah. Terima kasih Mas. Siap. Atas bincang-bincangnya pada kali ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman stay tune terus di Bincang Tokoh ini, karena kita akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi dan memberikan tauladan yang baik untuk kita. Nah, terima kasih untuk Mas Hajar. Siap, sama-sama. Sudah jauh-jauh dari Sukolilo untuk datang ke sini menjadi inspirasi teman-teman penonton semua. Ya enggak inspirasi, cuman ngobrol bareng wis. Ngobrol bareng. Ono inspirasinya ya alhamdulillah, enggak ya wis gak apa-apa. Nah, kita sudah di penghujung acara nih Mas. Sudah mau pamitan ini, sudah mau selesai. Ya. Nah, kita akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. Dan terima kasih atas kunjungannya Mas Hajar. Sama-sama, dengan senang hati. Nah, kita akan kembali lagi. Stay tune terus di Bincang Tokoh.